Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG BITS 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Danli Ayu Anggini dan saya seorang guru PAI di SDN Negeri 10 Wirasari, Kecamatan Wirasari, Kabupaten Grobogan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah dengan NIM 250311700953. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya di SDN 10 Wirasari, Kecamatan Wirasari, Kabupaten Grobogan. Praktek pembelajaran kali ini saya akan melaksanakan pada kelas 5 dengan materi Aku Anak Soleh dan subtema Indahnya Saling Menghargai. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketua kelas mohon memimpin berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Anggi absen dulu ya. Azin, Alif, Aira, Akila, Yoda. Hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Yo, sama-sama mengikutkan Bu Guru yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ya. Ayat tadi berhubungan tentang materi Bu Anggi kali ini, yaitu indahnya saling menghargai. Sebelum Bu Anggi menerangkan materinya, ini tujuan pembelajaran yang Bu Anggi mau gapai. 1. Memahami makna hidup saling menghargai dengan benar ya. Memahami ya. 2. Menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan
Benar ya. Terus yang ketiga, Banggi mau mencapai tujuan menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Jadi itu 3 aspek tujuan Banggi dalam pembelajaran saat ini ya. Nah, berhubung temanya kali ini anak soleh, Banggi mau kita sama-sama tepuk anak soleh ya. 1, 2, 3. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam. Iya. Sekarang Bu Anggi mau tanya, apakah kalian pernah berjumpa dengan suku yang berbeda? Iya. Selanjutnya, apakah kalian juga memiliki teman yang berbeda agama? Punya apa tidak punya? Punya ya. Apakah kalian pernah mengikuti musyawarah atau diskusi atau kelompok bersama? Pernah. Jadi kita pernah melakukan semua. Ini penting ya. Ini namanya kita sudah menjalankan apa itu perbedaan yang bisa berjalan selaras. Untuk lebih jelasnya apa itu menghargai keragaman, coba simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Di video kali ini, Ibu akan menyajikan pembahasan materi dan pembahasan uji capaian pembelajaran mata pelajaran PAI untuk anak ibu kelas 5 SD. Pelajaran 3, tema Aku Anak Soleh. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, anak-anak duduk dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah SWT agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, coba amati gambar ini. Ada gambar apa ini? Ya, bagus. Ini adalah gambar hidup rukun ya, saling menghargai antara suku yang satu dan suku yang lainnya. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, kita akan belajar indahnya saling menghargai ya, yang meliputi perbedaan suku dan budaya, perbedaan keyakinan dan perbedaan pendapat. Kemudian kita juga akan belajar manusia sebagai khalifah. Anak-anak, apa yang kalian rasakan jika hidup rukun? Indah bukan? Bagaimana menciptakan suasana hidup yang damai? Tentu kalian senang bukan? Itulah makna hidup yang didambakan setiap orang. Indahnya saling menghargai. Sikap menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Ya, ini tadi ya, indahnya saling menghargai. Apa itu sikap menghargai? Sikap menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Allah memberikan kepastian tentang nilai indah saling menghargai, seperti dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Artinya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.
Surat Al-Qasas ayat 77. Ya, ini Allah memberikan kita apa nilai keindahan, nilai menghargai dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini ya. Wa asin kama ahsanallahu ilaika wala tabi fasada fil ard ya. Berbuat baiklah kepada semua ya, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu apa membuat kerusakan di bumi. Kalau membuat kerusakan di bumi akan terjadi apa ya? Akan terjadi bencana, akan terjadi kerusakan dan tidak indah lagi. Anak-anak, saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia, apalagi sebagai anak muslim. Ayo, bagaimana dengan kalian? Bagaimana cara melakukannya? Tentu mudah karena kalian sudah terbiasa menjaga diri dari perilaku tercela. Cara menumbuhkan sikap saling menghargai. 1. Hindarkan diri dari sikap paling hebat. 2. Hindarkan diri dari merasa memiliki kelebihan. 3. Hindarkan diri dari merasa paling pintar. 4. Hindarkan diri dari merasa paling kaya. 5. Hindarkan diri dari merasa paling berjasa. Yang keenam, memiliki perilaku saling menerima dan mengakui kekurangan orang lain. Yang ketujuh, harus menerima dan mengakui bahwa orang lain yang tidak sama dengan kita. Contohnya, tidak sama bahasanya, tidak sama sukunya, tidak sama ekonominya, dan tidak sama agamanya. Nah, anak-anak, apabila kita saling menerima perbedaan, maka akan tumbuh sikap saling menghargai. 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian bahwa negeri kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak bukan? Selain pulau, ada juga suku, bahasa, dan budaya. Cara menghargai dalam perbedaan suku dan budaya. A. Berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. B. Menerima dan menghargai perbedaan keadaan teman. C. Menghindarkan diri dari mengejek apalagi mencela. D. Menerima kekurangan teman. Ya, ini cara kita menghargai ya. 1. Berteman dengan siapapun saja. Terus menerima dan menghargai keadaan teman ya. Ya, karena apa kita hidup di dunia ini? Ya, ada yang difabel, ada yang kekurangan, ada yang tunarungu ya. Kita harus menghargai itu semua. Jangan apa? Tadi dijelaskan, jangan apa? Kamu jangan merasa kaya sendiri. Kamu jangan merasa hebat sendiri ya. Terus terakhir, menghindari diri dari mengejek apalagi mencela. Sekarang itu yang bukan yang tajam bukan hanya senjata ya, tapi mulut kita juga termasuk sangat tajam, sangat berbahaya. Pernah dengar istilah mulutmu harimaumu? Pernah ya kan? Lah, itu mencontohkan bahwa mulut kita itu juga tajam ya. Sekarang banyak kasus-kasus yang kalian dengar ya. Bu Anggi bukannya mau menakut-nakuti, tapi apa? Bu Anggi mau kalian menjaga supaya apa? Tidak ada keributan atau kerisuhan, apalagi kita masih anak-anak SD ya. Terus menerima kekurangan teman, tidak mengejek, tidak membuli, dan tidak semaunya sendiri. 2. Menghargai keyakinan orang lain. Perbedaan dalam hal keyakinan ataupun perbedaan dalam pemahaman, menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Anak-anak, berikut cara menghargai keyakinan orang lain. 1. Apabila kita punya teman yang berbeda keyakinan, anak-anak tetap menjadi muslim yang kuat dan taat.
2. Tunjukkan perilaku yang baik, sopan, santun, dan ramah kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Jadi kita harus tetap sopan ya terhadap orang lain yang beda keyakinan agamanya sama kita. Yang ketiga, tidak memaksakan orang lain mengikuti agama kita. Jadi anak-anak tidak boleh memaksakan teman yang berbeda agama. 3. Menghargai pendapat orang lain. Anak-anak tentu sering berdiskusi dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pernahkah kalian berbeda pendapat dalam berdiskusi? Jelas pernah kan? Bagaimana kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kalian? Bagaimana pula kalau ada teman yang pendapatnya sama dengan kalian? Sungguh menyenangkan, bukan? Nah, anak-anak ibu yang solih dan solihah, berikut ini cara menghargai pendapat orang lain. A. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. B. Biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik. C. Hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri paling benar. D. Jika pendapat teman lebih baik, maka harus hormati ya. Jadi harus kalian hormati. E. Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota musyawarah. Nomor 4. Menerima perbedaan orang lain. Sebagai anak muslim yang baik, tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji, seperti 1. Memiliki sikap toleransi, dan yang kedua, mempertahankan budaya Indonesia. Setelah kita lihat video tadi ya, banyak pendapat, perbedaan suku, perbedaan pendapat, dan perbedaan agama. Bu Anggi mau ngasih kalian tugas. Nanti tugasnya ya, Bu Anggi mau ngasih kalian tugas untuk membuat 3 kelompok. Jadi ini nanti Bu Anggi buat kelompok, ada 18 anak, nanti ada 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini studi kasusnya ada 3. Ada 3 studi kasusnya. Tugas dari masing-masing kelompok didiskusikan permasalahan berikut ya. Ini kelompok 1 studi kasusnya ini. Dibaca dulu pertanyaannya, ditutup bisa oleh. Nah, pensilnya pulpennya dikeluarkan, semua mengeluarkan pulpen ya. Nah, gini lah, ini sama ini, kamu sama ini ya. Nah. Keragaman apa yang kamu amati dari kasus di atas? 1. Keragaman suku dan budaya, tambahi dan budaya ya, dan budaya nomor 1. Terus nek wis jawab nomor 1 terus jawab nomor 2. Apakah kendala yang dihadapi pada kasus di atas? Kendalanya mereka hanya akrab dengan teman yang dekat dengan masyarakat yang satu suku saja gitu. Nomor 3 ini, bagaimana sikap yang seharusnya diambil dari kasus di atas? 1. Nomor 3 jawabannya 1. Upaya menumbuhkan sifat toleransi. Contohnya dengan apa? Contohnya sapa, berteman ya. Paham? Ya, ditambahi dan suku budaya. Untuk kelompok 2 gimana? Sudah ketemu keberagamannya? Sudah? Keberagaman apa yang ini apa? Berbeda agama. Terus kendalanya apa? Kendalanya mau belajar kelompok tapi pas hari Minggu. Terus bagaimana mengatasinya? Bisa toh bagaimana mengatasinya? Ya.
Ditulis dulu, nanti didiskusikan lagi dengan temannya, seperti itu. Nah, sudah ketemu kendalanya, sudah ketemu keragamannya, sudah ketemu cara mengatasinya. Nah, sudah siap untuk sudah siap untuk maju ke depan ya. Kita menemukan jawabannya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 maju semua. Bila di sini maju mana? Kartu kasusnya dibaca dulu. Ya, kartu kasusnya. 1. Keragaman apakah yang kamu amati dari kasus di atas? Keragaman suku dan budaya. Apakah kendala yang dihadapi pada kasus di atas? Kendalanya, mereka hanya akrab dan dekat dengan masyarakat yang satu suku. 3. Bagaimana sikap yang harus diambil terhadap kasus di atas? 1. Upaya menumbuhkan sikap toleransi. Contoh, saling sapa, berteman, dan bersikap ramah, saling menolong, menghormati hari besar keagamaan. Menciptakan interaksi antar suku melalui kegiatan bersama. Contoh, kegiatan pelestarian budaya atau bakti sosial. 2. Menjaga hubungan komunikasi yang positif. 3. Peran edukasi dan pemerintah. Contoh, menerapkan pendidikan yang menambahkan nilai-nilai toleransi baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Mengadakan penyuluhan sosial tentang pentingnya kerukunan antar masyarakat heterogen. Nah, ini tadi ya untuk studi kasus yang pertama apa, Dok? Keragaman suku dan ya, budaya. seperti tadi keragaman suku dan budaya. Sudah bisa cara mengatasinya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dilanjutkan kelompok 2. Kelompok 1 silakan duduk. Kelompok 2 dilanjutkan kelompok 2. Ayo, soalnya dibaca. 1. Keragaman apakah yang kamu amati dari kasus di atas? Keragaman agama. 2. Apakah kendala yang dihadapi pada kasus di atas? Kendala Fizi ingin mengajak Doni belajar bersama pada hari Minggu, sedangkan Doni harus ke gereja setiap hari Minggu. 3. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil terhadap kasus di atas? 1. Memberikan izin beribadah terlebih dahulu. 2. Memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan ibadah. 3. Menjaga ketenangan supaya tidak mengganggu teman beribadah. 4. Bersikap terbuka dan menghargai tradisi serta keyakinan teman. 5. Menjaga kerukunan, tidak merundung atau membuli. 6. Menjaga komunikasi yang baik agar belajar dengan nyaman dan tetap menghargai satu sama lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 bisa memecahkan masalah studi kasus kedua. Selanjutnya kelompok ketiga untuk kasus ketiga. Siap? Siap. Ya, soalnya dibaca nomor 1. Nomor 1. Bentar. Keragaman apakah yang kamu amati dari kasus di atas? Keragaman berpendapat. Nomor 2, apakah kendala yang dihadapi pada kasus di atas? Kendalanya, sebagian menginginkan outing class di wahana outbound dan sebagian menginginkan outing class di kebun binatang. 3. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil terhadap kasus di atas? Sikap yang harus diambil terhadap kasus di atas adalah tetap tenang. 1. Tetap tenang. 1. Tetap tenang dan jangan emosi. 2. Mendengarkan dan memahami pendapat orang lain. 3. Fokus pada kesamaan dan solusi. 4. Menghargai dan terbuka terhadap keputusan. 5. Menghindari perilaku negatif. Ya, itu tadi studi kasus untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
Setelah kita simpulkan tadi, kelompok A mempunyai keragaman tadi apa? Suku dan budaya. Kelompok B keragamannya apa? Agama, perbedaan agama. Satu Muslim, satu Nasrani. Yang kelompok C tadi keragamannya apa? Ya, berbeda pendapat ya. Untuk yang A tadi kendalanya hanya berteman dengan satu suku saja ya. Caranya gimana? Membuka sikap toleransi, diadakan penyuluhan, dan apa tadi? Kita gotong royong bersama untuk mengatasi tidak hanya bermain dengan satu suku saja ya. Untuk yang B perbedaan pendapat perbedaan agama, di mana yang satu Muslim, yang satu Nasrani, tapi mau belajar kelompok hari Minggu. Caranya gimana? Memberikan waktu ya, memberikan waktu yang cukup supaya mau beribadah, jangan diburu-buru supaya apa? Biar fokus ibadah dulu. Kalau bisa kita menawarkan apa? Bantuan, menjagakan tempat duduk juga bisa, atau apa? Menuliskan yang tertinggal juga bisa. Terus yang terakhir, keragaman perbedaan pendapat atau keragaman berpendapat, yang mana sebagian mau ke apa? Wahana outbound ya, yang sebagian mau ke kebun binatang. Kita temukan, saya sudah pernah ke sini Bu, saya belum pernah ke sini. Kita cari yang mana kita perlukan dan yang mana kita tidak perlukan. Tapi kalau kita semisal pendapat kita tidak dipakai, kita harus menerima dengan terbuka, ikhlas, ora entok grundel. Lah, kesimpulannya ya, keberagaman adalah suatu kondisi di mana masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan dari segala aspek yang menyatukan negara agar tercipta apa? Hubungan yang harmonis. Jika tidak saling berkesinambungan, kita tidak bisa jalan bersama. Yang ada hanya kericuhan. Betul apa betul? Iya, makanya kita menjadi orang yang benar-benar beriman, bertakwa, kita harus mau menerima pendapat orang lain ya, jangan mau egoisnya sendiri ya. Sebelum buangki tutup, kita tepuk anak sekolah sekali lagi biar enggak pusing ya. Ayo bareng-bareng. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua, cinta Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.